Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin seperti janji saya ya, saya akan membuat sebuah rekaman lagi tentang bagaimana ya menggunakan Bandicam sebagai reminder ya Bapak Ibu guru, ketika mau rekaman itu jadi ingat kembali bagaimana caranya. Nah, ketika awal-awal tampilan setelah diinstal biasanya tampilannya seperti ini ya, mode tampilannya seperti ini. Nah, pertama ada namanya rectangle, ada full screen, round mouse, game recording. Nah, yang biasa digunakan antara rectangle, full screen ya, dua ini. Pertama, apa sih ya rectangle? Nah, kalau rectangle kita klik ya. Rectangle ini menyesuaikan dengan area yang kita pilih ya. Kita pilih area. Nah, di sini dia ada di atas. Nah, dia saya ulang, ketika kita klik rectangle, mainnya di sini dia di bagian kiri atas ya. Ini diklik yang drop down ini. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, kalau rectangle dia bisa sesuai dengan ukuran ya, ada ukurannya. Saya sarankan ukurannya ya 1280 atau enggak yang ini 1920. Contoh, kita ambil misalnya yang 1280. Nah, ini adalah ukurannya nih, tapi dia masih belum mentok nih ya, masih belum mentok. Tinggal Bapak Ibu guru atur supaya mentok. Nah, pinggirin ke kanan, geser. Nah, supaya apa? Ini adalah lembar yang atau area layar yang akan Bandicam itu rekam. Nah, seperti itu kalau bagian tadi rectangle area. Sedangkan kalau full screen ya, dalam mode full screen ini semua display ini terekam ya, semua display ini terekam. Jadi tidak ada area-area yang tidak terekam, semuanya seluruh layar itu dalam mode full screen. Itu bedanya tadi rectangle. Kalau yang recording area sesuai dengan areanya, yang ini sesuai areanya. Sedangkan kalau yang full screen seluruh area. Jadi kalau yang rectangle area, Bapak Ibu guru bisa pilih nih areanya nih ya, yang mau dipilih seperti apa kayak gini. Nah, dipilih tuh. Nah, yang nyala itu yang area yang dipilih, yang mau direkam. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kemudian atau enggak kita contoh ya, misal ya, kita klik yang ini nih, yang di pojok kiri atas, select recording, kita pilih area yang ini misalnya. Nah, kemudian kita rekaman. Nah, nanti bagian yang ini yang akan terekam. Nah, kita lihat stop. Nah, di bagian video terekam. Nah, oh ya, jadi bagian itu yang terekam. Jadi kalau selected area itu memilih area yang akan mau direkam, itu bedanya. Nah, kemudian kalau full screen tadi secara utuh, layarnya tidak ada yang miss, itu ya layarnya. Nah, nanti hasil videonya bisa dilihat secara cepat ya. Ini adalah secara cepatnya ada di video ini, sampingnya get started ya. Ini hasil rekamannya di sini sudah dilihat. Nah, Bapak Ibu guru bisa langsung di play nih, di play terekam tuh, diklik kanan play tuh. Nah, ini yang di atas ini adalah lokasinya di mana tempat Bandicam menyimpan. Nah, diklik, nah ntar kebuka tuh hasil rekamannya ya, gitu ya. Tadi di home videos di sini. Nah, diklik untuk membuka hasil rekamannya itu di mana, itu caranya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru bingung nih, lupa naruh di mana ekspor hasil rekamannya, tinggal ke home terus videos. Nah, ini diklik ini. Kalau ini untuk niat cepetnya aja. Dan sini ada fitur juga untuk mengekat-ekat, ada di klik edit ya, ada di menu edit tadi, diklik kanan terus edit. Nah, tapi dia download dulu ya Bapak Ibu.
aplikasinya dulu, download dulu aplikasinya, sama pakai Bandicam juga, tapi namanya Bandicat ya, masih dalam satu developer yang sama ya. Oke, lanjut ya. Insya Allah paham. Jika seandainya masih ada bingung, Bapak Ibu guru masih bisa mundur back ke belakang. Oke, berikutnya general. Nah, general ini untuk apa? Pertama ada output folder, merubah lokasi tempat ekspor video yang kita rekam tadi. Nih, di titik 3 ini. Nah, kita bisa pindahin nih. Kalau kita nggak mau di dokumen Bandicam, bisa kita mau taruh di data D. Nah, bisa, atau lokal list D bisa. Jadi, sesuaikan dengan Bapak Ibu guru mau di mana letak hasil perekamannya. Itu kalau tadi general. Kemudian lanjut. Nah, ini nggak perlu ya VPS lewatin, lanjutin ke video ya. Video perlu Bapak Ibu ketahui ketika awal-awal yang akan centang tuh hanya satu ya, yang dicentang hanya satu. Nah, kalau kita ingin mau rekaman yang settingan yang bagus, itu empat-empatnya nyala ya, 1, 2, 3 nah, jadi 4 nyala nih. Pertama kita bahas tentang 4 nyala nih ya, bahas tentang record atau stop hotkey. Oke, yang pertama kita bisa rubah hotkey-nya. Fungsi hotkey itu apa? Yaitu adalah sebagai jalan pintas atau sebagai shortcut, memudahkan Bapak Ibu guru pada mencet tombol rec atau record. Bapak Ibu tinggal klik tombol yang ada di keyboard, dan ini bisa dirubah sesuai dengan apa Bapak Ibu mau. Jadi kalau seandainya di laptop A F4, di laptop B F5, Bapak Ibu nggak usah kaget karena emang settingannya itu sesuai dengan apa usernya maunya seperti apa. Kalau saya F4, nah saya ubah. Soal mau diubah F5, diklik F5. Nah, jadi yang penting ketika ingin berubah, posisinya ini berwarna biru. Nah, baru tadi dirubah, diklik. Sama yang bawah juga ya. Ini untuk pause. Misal saya lagi rekaman nih. Ya, ketika saya rekaman, kemudian saya lupa yang dibahas apa, atau saya ingin minum atau ada keperluan lainnya, bisa di pause dulu. Nah, kalau saya hotkey-nya adalah Shift F4. Bisa juga diganti jadi F5 atau diganti jadi F6. Nah, tergantung Bapak Ibu guru. Nah, kembali lagi maunya tuh di tombol keyboard yang mana. Nah, kalau ini nih show mouse cursor and mouse click effect akan mempengaruhi nanti di setting ini ya, di menu setting yang atas. Oke, sekarang kita coba buka ya yang klik setting, diklik. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada namanya menu pertama sound ya, menu sound. Di menu sound ada dua ya, ada primary sound device sama secondary sound device. Pertama awal-awal record soundnya itu kosong ya, belum dicentang. Bapak Ibu guru pertama pilih centang dulu ya, centang. Kemudian ya, primary sound device saya sarankan itu adalah mikrofon. Apa itu? Jadi yang utama device direkam suaranya itu adalah mikrofonnya dulu. Jadi kita ketika presentasi yang kita butuhkan adalah suara kita, nah makanya pilihan opsi yang awal itu adalah mikrofon. Volumenya Bapak Ibu guru atur, kalau misalnya di videonya kurang jelas bisa dinaikkan kembali ya, terus disesuaikan aja. Nah, untuk secondary disarankan itu untuk apa? Disable ya, nggak usah pakai suara speaker. Apa tuh? Kenapa Mister? Penyebabnya takut ketika laptop nanti ada suara-suara dari ketika mesin laptopnya nyala atau kipas laptopnya nyala, ketika ada ruang sekitar kita lagi rekaman tuh berisik. Nah, di speaker juga mempengaruhi itu hasilnya, nggak hanya mikrofon tuh ya. Itu tentang sound ya, jadi diperhatikan settingannya. Lanjut ke webcam. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tadi kan pakai komputer nih, karena kita punya webcam kita bisa coba ya.
diklik add webcam overlay ya. Jadi dengan add webcam overlay kita bisa menampilkan wajah kita. Oke, wajah kita supaya apa? Supaya ketika menjelaskan mungkin ya audiens atau murid-murid, anak-anak semuanya jadi bisa melihat kita dalam menjelaskan lebih bagus. Biasanya juga youtuber juga seperti itu. Nah, juga ada kadang-kadang juga beberapa murid ya, beberapa murid juga lebih senang ada sosok gurunya. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa ada menu namanya chroma key. Nah, di menu chroma key ya, kita bisa menghilangkan background belakang nih, misalnya yang putih nih, wah hilang semua. Nah, jadi seandainya kalau kita nggak punya warna selain green, red ataupun blue, kenapa pilih itu? Untuk menghindari warna kulit ya, untuk menghindari warna kulit supaya nanti ketika rekaman kalau pilih warnanya kuning atau warnanya salem nanti takutnya sama kayak warna kulit, jadi ntar ketika dihilangkan dengan chroma key kita ikut hilang ya, terjadi bajunya doang yang melayang, takutnya seperti itu. Nah, dan ini bisa dipilih posisinya, mau kiri atas, kanan atas, kiri bawah. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu maunya seperti apa, kembali lagi kesukaannya seperti apa. Itu tadi adalah webcam overlay. Lanjut ke mouse. Nah, mouse effect pertama adalah show mouse cursor. Jadi ini mouse cursornya ini ditampilkan tapi size-nya itu mau seperti seberapa. Nah ya, disarankan antara 100 atau 150 supaya apa? Supaya lebih jelas. Kemudian ada namanya add mode effect ya. Nah, kita bisa tahu nih efeknya ketika lagi mengeklik, baik klik kiri ataupun klik kanan. Ketika diklik kiri, nah tuh merah ya, lihat tuh merah. Nah, karena merah. Ketika klik kanan, nah biru ya kan. Itu adalah salah satu contoh dari mouse click effect. Lagi tuh. Nah sekarang ini adalah add mouse highlight. Apa? Sebagai highlight, penanda ya, penanda atau sebagai yang disorot ya, disorot. Nah, disorot itu adalah mouse-nya warna apa? Kuning. Disarankan kuning aja ya, supaya apa? Supaya pertama kuning itu jelas, terang, dan gitu tidak menutupi tulisan. Kuning itu bersahabat lah ya. Kemudian yang terakhir adalah play mouse click sound. Jadi ketika ngeklik ada suaranya, klik 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 gitu ntar di videonya seperti itu. Lanjut ke logo. Nah, di logo Bapak Ibu guru bisa memasukkan logo ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Oke. Logo di sini adalah opsi ya, nggak wajib. Contoh misalnya kita pengen logo nih ya, kita pilih set. Nah, logo. Nah, contohnya logo ini nih saya ambil nih, terus kemudian saya open. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu ya letak di mana gambar atau logonya itu disimpan. Terus kalau seandainya Bapak Ibu misal nih, Bapak Ibu klik tiba-tiba latihan kok nggak ada logonya, ya karena kan harus tahu dulu Ibu, misal ada di picture kah atau ada di dokumen kah. Jadi Bapak Ibu cari dulu logonya di mana. Karena saya tadi udah tahu di mana letaknya, jadi udah semua ada seperti itu. Nah, kemudian ada menu opacity. Opacity untuk apa? Kalau 100% dia terang, atau maksudnya dia 100% muncul nyala. Kalau seandainya semakin berkurang, dia akan menjadi bayang-bayang ya. Sedangkan yang terakhir adalah position ya, biasa ya, itu posisi ya, mau di mana letak logonya. Terus yang keempat ada namanya teks. Kita bisa menambahkan teks ke dalam video ya. Di sini contohnya dari SMP Taman Harapan iCare ya, bebas. Misal kita mau ganti ya,
Bendy Learn misal ya. Oke. Nah, di sini ada namanya settingan di kiri sini ya. Untuk tempatnya mau di mana ya. Tuh. Yang bagian kiri sini mau di kiri, tengah atau kanan. Ya, kemudian yang bawah ini mau di atas, bawah atau tengah ya. Atas, tengah, bawah, mau yang mana? Tergantung. Misal saya pengennya di tengah nih. Nah, di situ berarti ya. Kemudian saya ubah nih fontnya saya ubah, sesuaikan Bapak Ibu guru maunya itu seperti apa fontnya. Bisa saya milihnya stencil, aja Swiss aja deh, Swiss. Nah, kemudian fontnya ukurannya 14. Nah, seperti ini tadi berubah hasilnya. Kemudian untuk membesarkannya di menu size ya Bapak Ibu. Nah, tuh di size tuh. Kira-kira size-nya itu disesuaikan ya, jangan sampai menutupi rekaman dari itu PowerPoint-nya ya. Oke, kemudian di OK. Dan yang terakhir di option wajib dicentang itu show, nggak wajib sih ya. Opsi show countdown timer. Untuk apa fungsinya? Supaya ketika kita mau memulai, dia ada hitung mundur yang mempermudah kita sebagai penanda bahwa video rekaman sudah akan dimulai. Tuh fungsinya. Oke, lanjut. Oke. Itu settingan yang atas. Kemudian kita lanjut ke dalam preset ya. Ya, preset. Nah, di dalam preset ini kita klik. Nah, kita bisa melihat nih settingan-settingan yang sesuai. Misal, aduh laptop saya kurang kuat nih ya. Pilihnya yang low NPC. Atau laptop saya pengen sesuai dengan YouTube nih, YouTube 720 pixel. Nah, rekamannya disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan. Saya maunya PowerPoint kah atau YouTube kah? Tergantung ya. Saran saya YouTube aja, YouTube. Nah, YouTube. Kemudian setting. Nah, di sini wajib ya, tadi awal-awal AVI nih. Terus Bapak Ibu guru ganti ke MP4. Yang ini Bu ya, yang settingan yang bawah. Kan yang atas sudah tadi ya. Nah, lanjut ke quality ya. Quality-nya dimainkan saja, disesuaikan. Misal semakin tinggi quality, semakin besar filenya. Seperti apa? Misal kayak barang nih, semakin gede, semakin bagus kualitasnya, semakin mahal kan harganya. Sama kayak video. Jadi kalau mau Bapak Ibu guru pengen kecil, size-nya dikecilin aja kualitinya. Ntar juga kecil size-nya. Oke, di OK. Nah, itu tadi dari settingannya. Ketika kita sudah selesai settingannya, tapi sebelum kita lanjut lagi, kalau misal Bapak Ibu ada yang bingung atau masih belum mengerti ya, bisa dimundurin lagi videonya, dicek pelan-pelan supaya paham. Oke. Nah, ini kenapa nggak dicek? Kalau seandainya Bapak Ibu guru pakai webcam dicentang ya, ini ya nyala nih. Kalau enggak, karena saya udah malam ya, yang nggak mau pakai webcam ya, matanya lagi sayu ya. Sayu. Oke, lanjut ke home. Nah, kita mulai rekaman. Pertama menggunakan rectangle area. Nah, karena ini yang tadi kecil nih. Kalau kecil gini, kita kesini aja ya, ke sini nih, bagian ini. Dilihat kan kursornya ya, sini. Select recording area. Nah, saya pilih di ujung sini nih, ujung ya, di ujung. Saya tarik nih. Kelihatan ya bagian yang terangnya ya, ke bawah. Nah, kemudian saya ke atasin deh. Set. Nah, itu bagian yang saya akan rekam nih. Setelah sudah, nah karena saya tahu nih tombol untuk rekaman tadi sudah saya hafalkan, itu adalah F4 ya. Saya klik F4. Tep. Nah, dinyala nih 2 1. Nah, itu dihitung mundurnya. Itu baru dia ya ada tulisan recordnya ya. Tuh. Tulisan recordnya nah. Ya. Sedang berjalan hasil recordnya. Nah, kemudian yang saya suka dari Bandicam, dia ada menu namanya pensil nih,
yang di pojok kanan ini nih, yang di sini nih, gambar pensil. Nah, diklik gambar pensil. Di situ ada banyak banget fungsi-fungsinya. Yang pertama ada pen, ya. Pen bisa untuk menjelaskan. Misal nih, ini anak-anak ada bagian yang penting. Nah, misal tuan. Jadi dia kayak apa? Kayak pulpen fungsinya. Nah, itu pen. Ada namanya stabilo, highlighter, ya. Kayak stabilo seperti itu. Nah, biasanya ini saya gunakan ketika saya lagi menjelaskan di bagian atau baris tertentu. Nah, supaya apa? Lebih jelas. Jadi anak-anak melihat, ya, melihat poinnya. Oh, ini bagian yang ini lagi dijelaskan. Nah, seperti itu. Kemudian lagi ada tadi row nih, penanda. Ya, dari saya tuju ke sini nih. Nah, itu penanda. Jadi Bapak Ibu tahu kan langsung tertuju. Oh, ke situ gitu. Atau nih klik yang ini. Nah, tertuju semua ke situ. Nah, seperti itu ya. Dan lain-lain. Bapak Ibu bisa explore lagi ntar ya. Nah, ini coba kita hentikan rekamannya, di stop. Nah, kita buka lagi Bandicam-nya. Nah, Bandicam-nya saya buka, kemudian saya cek di videonya. Nah, di videonya kita lihat nih ya, kita play hasilnya. Nah, itu ada hitung mundurnya, itu baru dia. Nah, yang logo kita tadi itu masuk ya di sini ya. Logonya masuk sini, terus kemudian nah tulisannya masuk juga ya, ada tulisan record nih. Kita lihat nih di mouse-nya, atau mouse-nya highlighternya warnanya kuning ya, recordnya. Ketika saya ngeklik, coba diperhatikan berjalan ngeklik hasil recordnya. Nah, kemudian yang saya suka dari Bandicam, dia ada menu namanya pensil nih, yang di pojok kanan ini. Nah, yang di sini nih. Dia ada kayak gambar gelombang-gelombangnya gitu ketika saya ngeklik kiri atau kanan. Yang mengapa memperbagus dari kursornya itu ya, sehingga kita bisa tahu di mana letak kursornya itu. Oh, lagi di kanan nih, karena yang terang yang kanan kuning-kuning ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu gambar. Nah, jadi insya Allah ya bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf banget jika ada kekurangannya atau salah-salah penyampaian kata atau tidak ditampilkan ya sayanya. Yang penting semoga paham dan bisa membantu nanti untuk presentasi saat Sabtu nanti. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.